periksa sel-sel. Memberi pelajaran kepada narapidana agar tidak berangan-angan melarikan diri. Namun, teman sekamar Grace, Kasia, tetap bersikeras untuk melaporkan keadaan. Tanpa memedulikan keadaan para narapidana wanita di penjara ini seringkali menjadi korban pelecehan dari para penjaga penjara. Sang kepala penjara meminta Kasia untuk memberikan nama. Kasia, karena takut, tidak berani menyebutkan nama sebenarnya. Hanya meminta kepala penjara untuk meningkatkan pengawasan. Berani melaporkan kepala penjara. Para penjaga penjara bersiap untuk menghukum Kasia. Sang pria berjenggot tebal, tanpa memedulikan keberatan penjaga lain, memaksa merendahkan martabat Kasia. Pemimpin geng Namibo masih ditahan di sel isolasi. Pada saat itu, kejadian aneh terjadi. Lokasi saluran pembuangan. Tiba-tiba terdengar suara musik yang jelas. Bahkan si berambut keriting yang baru saja dimasukkan ke sel isolasi juga mendengarnya. Ditemani suara nyanyian gadis kecil yang samar-samar terdengar. Hal ini membuat keduanya sangat ketakutan. Daniel sudah melepas baut yang menutup jalur. Siap untuk mencari kesempatan lagi untuk membuka jalur. Namun, sang kapten terus-menerus tidak menyukai Daniel. Kali ini membawa perintah. Menyuruhnya untuk tidak bekerja dalam satu tim dengan Anna. Menggantikan dengan seorang tahanan lain. Kejadian tiba-tiba ini menyebabkan Anna dan Sarah tidak bisa melanjutkan. Sarah sambil menyebutkan sesuatu. Bahwa Kasia dihina oleh penjaga penjara berjenggot. Hal ini membuat Anna sangat marah. Anna selalu tidak bisa menerima sikap penjaga penjara yang tidak adil. Menemukan seorang gadis berambut pendek yang masih memiliki rasa keadilan. Mereka bersiap untuk membuat sebuah jebakan. Untuk memberi pelajaran kepada penjaga penjara berjenggot. Bar penjara setelah jam kerja. Gadis berambut pendek dengan sengaja berdandan. Menarik perhatian penjaga penjara berjenggot. Kemudian gadis berambut pendek menerima isyarat dari penjaga penjara berjenggot. Bersiap untuk bertemu secara pribadi untuk bersenang-senang. Penjaga penjara berjenggot mengira dia beruntung. Namun tidak menyadari bahwa Anna dan gadis berambut pendek sudah siap menunggu. Saat jenggot masuk, dia langsung dipukuli oleh dua orang. Dia diingatkan untuk tidak menganggap narapidana wanita di penjara sebagai. Setelah melakukan semua itu, kedua orang itu berunding sebentar. Meskipun jenggot tahu bahwa kita berdua yang melakukannya. Dia juga merasa bersalah dan tidak berani mengungkapkannya. Melainkan diam-diam pergi ke ruang mesin air minum. Dia membuka sekrup plat besi. Siap untuk membuka jalur sendirian. Teman sekamar Anna, Hei Mei, terbangun tengah malam. Menemukan Anna tidak ada di dalam kamar. Langsung merasa sangat mencurigakan. Akhirnya Anna berhasil melepas plat besi. Namun menemukan ada lapisan dinding yang tebal. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Namun dia tetap tidak menyerah. Mengambil alat dan mulai menggali dinding sedikit demi sedikit. Hubungan Hei Mei dengan Anna biasanya tidak begitu baik. Selalu merasa Anna misterius. Setelah mencari tahu, Hei Mei tiba di ruang mesin air minum. Anna tidak menyadari dia masih terus menggali. Tanpa sengaja menjatuhkan plat besi. Blackie mendengar suara. Menemukan Anna sedang menggali lubang di dinding. Meskipun Blackie sangat curiga, namun tetap diam-diam meninggalkan tempat ini. Untungnya tembok tidak terlalu tebal. Anna melalui usaha semalaman. Menemukan Anna sedang menggali tembok. Hari ini giliran Old Black pindah ke dapur. Daniel meminta dia mengumpulkan sebanyak mungkin. Sarah membuat bahan bakar kapal pesiar yang diperlukan. Sekarang ada satu masalah lagi. Akhirnya berhasil menembus tembok menuju saluran bawah laut. Mengirim ke platform terdekat dengan ruang mesin air minum. Gillian memanfaatkan waktu makan siang. Bersepakat dengan Robbie tentang rencana selanjutnya. Kali ini Gillian yang giliran. Pergi bekerja di ruang sebelah platform ruang mayat. Robbie meminta dia muncul di platform pukul 12. Mengetahui Anna berhasil menembus tembok. Ekspresi Sarah sangat terkejut. Lau Hei mengumpulkan bahan-bahan sebanyak mungkin untuk Sarah. Robbie memberi alasan bahwa sampah di dapur sudah penuh. Dengan izin penjaga penjara, kedua orang pergi ke ruang sampah untuk membuang. Gary mengklaim ingin pergi ke toilet. Diam-diam pergi ke platform. Pergi diam-diam ke platform. Saat membuang sampah, Old Black sengaja jatuh di atas penjaga penjara. Hal ini membuat penjaga penjara sangat marah. Penjaga penjara lainnya bersiap-siap untuk memberinya pakaian bersih. Old Black terus-menerus meminta maaf di luar. Menunda penjaga penjara untuk mendapatkan waktu. Robbie memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai bertindak. Dia mengambil bahan yang disembunyikan dan mengikat salah satu ujungnya ke tali. Kemudian ambil ujung tali yang lain. Gary muncul tepat waktu di platform seberang. Robbie segera melemparkan tali itu. Kedua orang tersebut bekerja sama dengan sangat baik. Secara cepat mentransfer satu ember bahan ke bahan yang lain. Ketika penjaga penjara kembali dengan pakaian, Robbie telah menyelesaikan pengangkutan. Penjaga penjara tetap sangat waspada. Buka pintu sampah dan periksa. Gary segera mengambil bahan baku dan kembali ke bengkel. Ketika penjaga penjara menyadari Gary hilang, Gary telah berhasil kembali. Mengambil beberapa tong bahan baku secara diam-diam. Langkah-langkah telah mencapai tahap ini. Ditambah dengan barang-barang yang dibeli diam-diam oleh Lau Hei dari penjara. Baterai dan sebagainya yang dibeli secara diam-diam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melarikan diri sudah hampir lengkap.
Hei Mei melihat Anna menggali dinding dan merasa bingung. Tapi tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Hari ini giliran dua orang jaga. Suara dari walkie-talkie terdengar. Mereka diminta untuk memeriksa kotak meteran listrik. Hei Mei meminta Anna untuk tinggal. Dia pergi sendirian untuk memperbaiki kotak meteran listrik. Namun Hei Mei tidak kembali ke posnya. Melainkan diam-diam pergi ke ruang mesin air minum. Dia ingin mencari tahu apa yang ingin dilakukan Anna. Namun posisi tembok yang digali sudah diperbaiki oleh Anna. Si gadis hitam mengetuk-ngetuk plat besi. Pastikan bahwa di dalam sudah digali kosong. Anna mencari alasan untuk bertukar shift dengan penjaga penjara lainnya. Membawa suaminya, Daniel. Sampai di ruang mesin air minum. Namun hari ini bukan giliran Daniel bekerja di sini. Gadis berambut pendek sudah membawa Sarah di dalam. Anna memberikan kartu aksesnya kepada suaminya. Kemudian alasan terlalu membosankan. Lagi pula tanpa kartu akses, Sarah juga tidak bisa keluar. Menarik gadis berambut pendek yang hubungannya lebih baik. Setelah mereka pergi jauh, Daniel membawa kartu akses Anna. Berhasil masuk ke ruang mesin. Kemudian melepas plat besi untuk menampakkan jalan yang digali Anna. Bersiap untuk masuk dan menjelajahi jalan. Sarah mengingatkannya bahwa hanya ada 1 jam waktu. Daniel mengikatkan tali merah sebagai tanda. Menyusup ke dalam terowongan dan mulai menjelajahi. Setiap kali sampai di persimpangan, Daniel kemudian membuat peta. Dia terkejut menemukan. Di dalam saluran sudah ada yang memberi tanda. Daniel tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Melanjutkan eksplorasi sesuai dengan tanda. Namun tiba-tiba terdengar suara musik. Juga suara gadis kecil yang sedang menyanyi. Pemimpin geng Amerika Selatan yang botak, dan si keriting yang gagal melarikan diri. Semua mendengar suara aneh itu lagi. Daniel merayap kembali ke saluran, menemukan dirinya di ruang cuci. Saat itu waktu sudah hampir habis. Daniel meninggalkan tanda benang merah, mulai kembali mengikuti benang merah ke arah asal. Gadis berambut pendek sudah kembali memberitahu Sarah untuk berhenti lebih awal. Lanjutkan lagi lain waktu. Meskipun Sarah menentang, memaksa mengakhiri pekerjaan dan pergi. Tentu saja Sarah tahu Daniel masih di terowongan. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Daniel kembali ke pintu masuk, Sarah sudah tidak berada di ruang mesin minum air. Tidak peduli seberapa keras dia memukul, pasti tidak bisa keluar dari sini. Saat narapidana kembali ke sel, Kapten segera menyadari kehilangan Daniel. Segera terdengar alarm di penjara. Mulai mencari keberadaan Daniel. Anna tidak menyangka Daniel tidak keluar. Langsung berlari ke ruang mesin minum. Namun kartu akses berada di tangan Daniel. Anna sendiri juga tidak bisa membuka pintu. Dalam sekejap hati panik dan bingung. Saat Anna sangat gelisah dan bingung, suara tiba-tiba terdengar dari interkom. Daniel sudah ditemukan. Daniel berbohong bahwa dia dipukul pingsan di ruang cuci. Ternyata pintu keluar ditutup dengan plat besi. Dalam keadaan terdesak, melarikan diri melalui saluran ventilasi dari ruang cuci. Karena gesekan antara narapidana terus berlanjut, Daniel tidak menimbulkan kecurigaan dari penjaga penjara. Daniel kepada Blackie dan Robbie. Deskripsi situasi di dalam lorong. Pipa bercabang kemana-mana. Sulit menemukan pintu keluar menuju pipa bawah laut dalam waktu singkat. Ada tanda panah yang sudah dibuat di dalam lorong. Dan ada musik aneh dan suara perempuan. Meskipun Daniel yakin telah mendengar suara, tapi Old Black dan Robbie masih yakin dia mengalami ilusi. Daniel memanfaatkan kesempatan saat membersihkan piring. Memberikan kartu akses ke Anna. Mereka hanya bisa menyentuh jari-jari mereka secara diam-diam. Menghibur rasa cinta di dalam hati mereka. Robbie teringat perkataan Daniel. Tidak bisa tidur karena terus memikirkannya. Tiba-tiba dia menemukan di atas wastafel gambar simbol panah yang sesuai dengan deskripsi Daniel. Teman sekamar Anna, Blackie, terus berspekulasi. Tujuan Anna menggali tembok. Ditambah dengan janggut yang dipukul Anna. Blackie tidak bisa mengerti Anna. Mengapa dia membela pelaku kejahatan seperti itu? Dia teringat pada Dr. Merlin. Pernah membuka lemari penyimpanan Anna. Menyebabkan Anna sangat gugup. Blackie diam-diam membuka kantor Merlin. Bersiap untuk menyelidiki. Lihat apa yang diambil Merlin dari Anna. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Blackie bersembunyi dengan panik. Ternyata Merlin kembali untuk mengambil dokumen. Merlin jelas tetap waspada terhadap Kapten. Biarkan dia keluar dan menunggu. Dia kemudian mengambil sebuah hiasan meja. Dia menulis sandi brankas di bagian bawah hiasan. Semua ini dilihat oleh Blackie. Setelah kedua orang itu pergi, Blackie mengambil hiasan dan membuka brankas dengan memasukkan sandi. Saat sedang mencari-cari dokumen. Saatnya bagi para narapidana pria dan wanita untuk bersenang-senang. Sarah meminta lagi untuk bertemu dengan Daniel. Daniel sedang bersiap untuk berdiskusi lagi dengan Sarah tentang detailnya. Mengenai detailnya. Tiba-tiba, wanita itu berbalik. Ternyata itu adalah istrinya sendiri, Anna. Sementara itu, Sarah bersembunyi di balik tumpukan barang di seberang ruang pertemuan. Memberikan kesempatan singkat bagi pasangan suami istri untuk berduaan. Mereka terus saling mendukung dan mendorong satu sama lain. Memperkuat tekad untuk berhasil melarikan diri. Selanjutnya adalah adegan yang paling dinantikan oleh semua orang. Namun, sang kapten marah karena AC tidak cukup dingin.
Segera suruh si janggut untuk memanggil insinyur. Sarah, perbaiki sedikit. Sarah masih bersembunyi di balik tumpukan barang di seberang ruang pertemuan. Penjaga wanita menerima perintah. Kartu akses masih berada di tangan penjaga sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan saat penjaga pergi mengambil kartu akses. Sarah segera membuka pintu dan masuk dengan cepat. Sarah masuk ke dalam ruangan. Mengganggu kebersamaan suami istri. Anna sibuk memakai pakaian secara kacau. Kapten meragukan mengapa begitu lambat. Pintu sudah terbuka pada saat itu. Sarah dengan sukarela mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sarah, mengapa kamu marah lagi? Daniel, pergilah mati. Kapten mengira mereka hanya bertengkar dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Membawa Sarah untuk memperbaiki AC. Anna bersembunyi di dalam rumah dengan tegang dan tidak berani keluar. Di penjara pulau terpencil ini, para penjaga penjara juga membentuk pasangan sementara. Blackie dan Xiaobai menjadi pasangan. Xiaobai menemukan foto yang dipegang oleh Blackie. Dia menganggap masalah ini sangat serius. Melihat foto, Anna dan Daniel sepertinya adalah suami istri. Anna pasti merencanakan sesuatu di sini. Minta Blackie untuk segera melaporkan kepada kepala penjara. Blackie meminta dia untuk tenang sejenak. Dia bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut. Blackie mulai secara sengaja atau tidak sengaja menguji Anna. Sengaja membicarakan Daniel. Dan mengisyaratkan bahwa hubungan Anna dengannya tidak biasa. Hal ini membuat Anna sangat gugup. Segera menemui Dr. Merlin. Namun Merlin mengatakan bahwa Anna ingin berhenti. Namun ketika dia kembali ke kantornya, menemukan bahwa posisi barang hiasannya tidak benar. Merlin segera membuka lemari besi. Memang foto Anna sudah tidak ada. Blackie datang ke kantor kepala, membantu mengatur jadwal petugas penjaga penjara. Meninggalkan Blackie sendirian di kantor, Blackie segera memanfaatkan kesempatan untuk membuka tablet kepala. Di dalamnya terdapat semua data narapidana. Setelah melakukan pencarian, menemukan foto Daniel pada masa kelompok perlawanan. Foto Anna muncul dengan jelas di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anna juga merupakan anggota organisasi perlawanan. Setelah beberapa waktu di sel isolasi, si keriting yang gagal melarikan diri dari penjara dilepaskan. Karena Robby menemukan tanda yang dia gambar di wastafel. Daniel bersiap untuk berbicara dengannya. Sebagai senior di dunia pelarian, namun pasti tahu struktur penjara dengan baik. Daniel langsung memberitahunya bahwa kita akan melarikan diri. Anna menyebutkan tentang terowongan yang dapat menuju ke lift yang ditinggalkan. Melalui lift, kita bisa mencapai terowongan bawah laut. Semoga si keriting bisa membantu menggambar peta terowongan. Sebagai balasan, ketika melarikan diri, kita bisa membawanya bersama. Namun si keriting suka sendiri. Dia menolak saran mereka. Anna pulang ke kamarnya setelah bekerja. Tiba-tiba menemukan di tablet ada foto awal diriku dan Daniel. Dia menyadari bahwa Blackie menemukannya. Segera keluar pintu kamar dan bersiap untuk melaporkan kepada Merlin. Neil sedang membahas detail pelarian dengan Dr. Merlin. Terakhir kali hampir tertangkap di saluran ventilasi. Sekarang, berbagai perasaan tiba-tiba melanda hatinya. Membuat Merlin merasa rencana pelarian dalam bahaya besar. Ketika sampai pada cinta yang mendalam, memberikan peta saluran yang ditemukannya. Tidak bisa menahan diri untuk mencium Daniel. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Anna yang tiba-tiba masuk. Anna tidak bisa menerima sejenak. Untuk menyelamatkan Daniel sendiri. Menderita banyak selama 5 tahun. Tidak menyangka suaminya benar-benar mengkhianati dirinya. Berbagai rasa langsung melanda hatinya. Daniel kembali ke sel. Curly tiba-tiba mengubah pikirannya. Menunjukkan peta saluran yang ia temukan. Memberitahu Daniel secara rinci. Robby heran bagaimana bisa tiba-tiba berubah pikiran. Juara hanya ingin tahu mengapa dia tidak berhasil selama bertahun-tahun. Sampai tahap mana kalian, para pelarian, bisa melarikan diri? Anna berjanji untuk bertemu dengan Dr. Merlin. Tidak disangka yang muncul adalah Daniel. Dia menjelaskan kepada Anna tentang hubungannya dengan Merlin. Setelah 8 tahun dan 5 tahun di penjara, dia pikir dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia juga merasa Anna sudah jatuh cinta pada orang lain. Itulah mengapa dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Merlin. Anna tidak mendengarkan penjelasannya. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Sepertinya aku salah paham pada Daniel. Kita bisa dipisahkan oleh hal lain. Hei Mei tetap video call dengan keluarganya seperti biasa. Namun dia menemukan bahwa suaminya dan anak-anaknya pindah. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bersiap-siap untuk meminta izin kepada kepala penjara untuk pulang dan melihat keadaan di rumah. Sambil melaporkan tentang hubungan suami istri Anna dan Daniel. Untuk melaporkan, baru saja keluar. Dia bertemu dengan Dr. Merlin yang sengaja datang.